Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pertemuan ke-10 pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan materi Lembaga Penjamin Simpanan atau yang biasa kita kenal dengan LPS. Sejarah Lembaga Penjaminan Simpanan ini pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat, atau biasa kita kenal dengan blanket guarantee. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat atau BPR. Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee ini memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun, ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengamanatkan pembentukan suatu lembaga penjamin simpanan atau LPS sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan undang-undang tersebut, LPS suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya dibentuk. Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi. Dasar pengaturan Pasal 37B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan dan untuk menjamin simpanan masyarakat tersebut akan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang diterbitkan pada tanggal 22 September 2004 sesuai dengan ketentuan. Undang-undang tersebut baru mulai efektif 12 bulan setelah diterbitkan atau pada tanggal 22 September 2005. Dengan kata lain, LPS akan mulai beroperasi pada tanggal tersebut dan program penjaminan pemerintah atau blanket guarantee dengan sendirinya akan berakhir, yakni Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat atau BPR. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2005 tentang pengakhiran jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disebut LPS. LPS adalah badan hukum yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. LPS bertanggung jawab kepada Presiden. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS adalah yang pertama, menjamin simpanan nasabah penyimpan. Untuk itu, LPS bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Untuk itu, LPS bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.
Tugas lembaga penjamin simpanan, ya, yang pertama adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Yang ketiga, merumuskan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Dan yang kelima adalah melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Wewenang lembaga penjamin simpanan atau LPS yang pertama adalah menetapkan dan memungut premi penjaminan, yang kedua menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta, yang ketiga adalah melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, yang keempat mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Yang kelima, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4. Yang keenam adalah menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Yang ketujuh, menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. Yang kedelapan, melakukan peniluan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Yang kesembilan adalah menjatuhkan sanksi administratif. Objek LPS, yaitu pengertian bank dalam LPS adalah sesuai dengan Undang-Undang tentang Perbankan, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan, kecuali Badan Kredit Desa. Setiap bank wajib menyampaikan persyaratan dan laporan yang ditetapkan oleh LPS, termasuk membayar kontribusi kepesertaan dan premi penjaminan. Apabila tidak dipenuhi, tidak menggugurkan kepesertaannya, namun dikenakan sanksi administratif, denda, dan pidana. Simpanan yang dijamin LPS. Simpanan yang dijamin adalah seluruh tabungan dan deposito yang tercatat di bank tanpa membedakan kepemilikannya, kecuali a. data simpanan tidak tercatat pada bank, b. milik pihak yang mendapat keuntungan tidak wajar, misalnya memperoleh hasil bunga jauh di atas tingkat pasar, c. milik pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat atau kolaps. Nilai simpanan yang dijamin. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak 100 juta rupiah. Pemberlakuan nilai simpanan yang dijamin tersebut adalah secara bertahap, yaitu a. periode tanggal 22 bulan 9 2005 sampai dengan tanggal 21 bulan 3 2006, seluruh simpanan dijamin. B. periode tanggal 22 bulan 3 2006 sampai dengan tanggal 21 bulan 9 2006, simpanan yang dijamin paling tinggi 5 miliar rupiah. C. periode tanggal 22 bulan 9 tahun 2006 sampai dengan tanggal 21 bulan 3 tahun 2007, simpanan yang dijamin paling tinggi 1 miliar rupiah. D. periode tanggal 21 bulan 3 tahun 2007 dan seterusnya, simpanan yang dijamin paling tinggi 100 juta rupiah. Jumlah simpanan atau perubahan jumlah simpanan yang dijamin tersebut dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut. A. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan. B. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun. C. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank. Premi penjaminan. Besaran premi penjaminan adalah sama untuk setiap bank, yaitu sebesar 0,1% atau 1/1000 dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Premi penjaminan tersebut dibayarkan di muka 2 kali dalam 1 tahun, yaitu periode 1 Januari sampai 30 Juni dibayarkan paling lambat tanggal 31 Januari, dan periode 1 Juli sampai 31 Desember dibayarkan paling lambat tanggal 31 Juli. Besarnya premi penjaminan tersebut dapat diubah apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria berikut. A. terjadi perubahan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank. B. akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui tingkat sasaran sebesar 2,5% dari total simpanan di setiap bank. C. terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan pada industri perbankan. Kontribusi kepesertaan. Yang pertama adalah cara penetapan premi yang sama untuk setiap bank tersebut dapat diubah sehingga tingkat premi menjadi berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan bank. Namun perbedaan tingkat premi yang terendah dan yang tertinggi tidak melebihi 0,5%.
0,5%. Yang kedua, selain membayar premi penjaminan, bank juga diwajibkan membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% atau 1/1000 dari modal sendiri atau ekuitas PPR atau Bank Perkreditan Rakyat pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan dan kita diskusikan kembali. Untuk tugas pada pertemuan 10 ini adalah coba cari untuk premi penjaminan, ya, contoh-contoh dari premi penjaminan pada bank. Itu saja, tulis di double folio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.